Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan untuk bisa berjumpa di ruang virtual sore hari ini untuk belajar bersama dengan tema berbagi peran pada sore hari ini tanpa kekurangan suatu hal apapun. Sebuah nikmat yang sepatutnya kita syukuri ya, bukan mengkufuri. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan apalagi di bulan suci Ramadan ini ada pula nikmat kelapangan untuk belajar bersama. Senang sekali berjumpa dengan ada Teh Caca dan juga teman-teman semuanya. Selamat sore Teh Caca, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di live webinar Hak Sama Manajemen dengan judul Berbagi Peran Suami Istri dalam Pengasuhan Anak. Sebelum webinar ini kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maflah. Teman-teman atau Teh Caca bisa panggil saya Imaf, selaku moderator yang akan memandu acara untuk sore hari ini. Seperti kita ketahui ya terkait dengan acara ini diselenggarakan oleh Hak Sama Manajemen bekerja sama dengan Majelis Ayah Bunda dan juga Askia Center Development sebagai bagian dari kita belajar berpengetahuan terutama di bidang agama ya, dan kemudian juga family. Dan kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama dengan Teh Caca terkait dengan berbagi peran antara suami istri dalam pengasuhan pola pengasuhan anak. Tapi sebelumnya saya panggilnya Teh atau Umu Caca nih Teh? Teh aja, biar mudah terus. Teh Caca aja. Karena saya lihat di CV usianya nggak jauh beda dengan saya Teh. Tapi pengalamannya Teh Caca dengan segudang pengalaman. Oke, baik, kembali ke topik ya teman-teman semuanya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua, di dalam sebuah keluarga, bahkan nggak cuma keluarga ya, ketika kita hidup kita punya yang namanya status. Status itu biasanya melekat dengan peranan gitu, karena status dan peranan itu dua hal yang saling keterkaitan. Nah, apa sih yang namanya peranan? Peranan itu merupakan aspek dinamis kedudukan. Jadi dan hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai manusia, kemudian sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, suami, dan lain sebagainya. Biasanya peranan itu selalu berkaitan dengan kedudukan. Jadi dua hal ini tuh saling berkaitan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, begitupun juga dengan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Maka begitupun juga di dalam keluarga dan kaitannya dengan pola pengasuhan anak, ada peranan suami istri yang harus berjalan, harus dilakukan di situ. Kalau kita ketahui ya, biasanya tuh yang termindset di masyarakat kita bahwasanya mendidik anak adalah tugas ibu. Padahal bukan hanya sekedar tugas ibu. Nanti Teh Caca akan bercerita banyak bagaimana pengalaman beliau, bagaimana pengetahuan beliau terkait dengan pola berbagi peran dengan suami dalam pengasuhan anak gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan tema itu, karena pada dasarnya peranan itu bisa ditukarkan gitu. Bahwasanya kita berupaya untuk merubah mindset bahwa mendidik anak itu bukan hanya sekedar tugas perempuan. Mungkin karena saya sekilas lihat di sini pesertanya perempuan nih, nanti ada unsur-unsur wah ini benar banget nih apa yang disampaikan, bahwasanya memang sering sekali terjadi beban ganda di dalam diri perempuan, kemudian juga makanya mungkin dari teman-teman atau bunda-bunda nih di sini menyaksikan ada berbagai macam stres yang dihadapi oleh perempuan ya, terutama bahkan dalam pengasuhan anak, kemudian juga
kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan, atau antara ibu dan antara istri dan suami. Nah, kaitannya dengan pengasuhan anak, maka peran ayah ini juga punya peranan penting dalam proses pengasuhannya, karena anak itu kan hasil dari kolaborasi ayah dan bunda, maka ada gen ayah dan gen ibu di dalamnya. Maka dalam proses pengasuhannya pun juga harusnya berdua, tidak hanya ibu aja gitu. Stigma ataupun pandangan bahwasanya ibu itu adalah madrasah yang mendidik, kemudian ayah bekerja mencari nafkah, itu perlu untuk kita luruskan bahwasanya ketika ibu itu menjadi madrasah, menjadi sekolah, maka ayah juga berperan sebagai kepala sekolahnya gitu ya. Nah, mungkin nggak perlu panjang lebar, sebagai pembuka untuk acara sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah di tempat masing-masing. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillah tadi mengantarkan kita pada kebaikan-kebaikan berikutnya, termasuk juga keberkahan ilmu yang akan dibagikan oleh Teh Caca pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan sesi pemaparan Teh Caca, izinkan saya membacakan CV beliau ya, dengan segala aktivitas yang luar biasa, tapi juga tetap menjalankan peran terbaiknya di masing-masing peran sebagai istri, peran sebagai anak dari orang tuanya Tessa, peran sebagai ibu, bahkan juga peran sebagai founder sebuah majelis ayah bunda, bahkan juga masih menjadi mahasiswi dan lain sebagainya. Profil lengkapnya, nama lengkap Hafsah Zahara, seorang ibu dengan 1 orang putra yang saat ini berdomisili di kota yang sejuk, kota Sukabumi. Nah, mungkin nanti, jadi pas ya Teh ya, saya panggil Teh. Lahir di Jakarta 10 Januari 1988, menghabiskan masa kecil hingga SMA di beberapa kota dan provinsi, yaitu Jakarta, Bogor, Makassar, Sulawesi Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur. Pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengambil Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi Sains dan Industri, hingga profesi apoteker. Sebelum berkarir sebagai fully mother dan juga menginisiasi majelis ayah bunda, Teh Caca ini pernah berkarir di beberapa perusahaan multinasional farmasi dengan jabatan terakhir marketing manager di perusahaan konsultan bisnis kesehatan. Sebelum memutuskan untuk resign dan fokus mengurus keluarga dan juga berdakwah. Kemudian selain berperan sebagai ibu rumah tangga, beliau juga menjalankan profesi apoteker sebagai apoteker penanggung jawab apotek, kemudian masih menempuh perkuliahan di Attaqwa College, program kuliahnya kepakaran khusus program studi pendidikan guru keluarga, dan juga menjadi mahasiswa akademik guru peradaban. Kemudian di tahun 2002, alhamdulillah dengan support dari Hanima Foundation dan tim yang luar biasa, membentuk gagasan Majelis Ayah Bunda sebagai bagian melayani umat untuk berkontribusi dalam tangga islah kehidupan. Moto hidupnya adalah Life is journey from Allah to Allah. Masya Allah sekali ya Teh. Sangat banyak peranan yang dimainkan menjadi yang Teh Caca jalankan. Nah, sore ini kita akan belajar dari Teh Caca bagaimana sih memanage peranan itu semua, peran sebagai istri, ibu, kemudian anak dari orang tuanya Teh Caca ya, terus kemudian juga peran sebagai pendakwah dan lain sebagainya. Oke, Teh Caca, tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini sampai jam berapa ya Teh? Untuk pemaparan materinya 30 menit Teh. Oh, 30 menit, ya. Jadi nanti kita ada percepat aja di beberapa slide ya. Soalnya ada 30-an slide gitu. Kayaknya memang itu biasa disampaikan 1,5 sampai 2 jam. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahul qawli amma ba'du. Sebelumnya, jazakumullah khairan katsira kepada panitia yang sudah mengundang saya, terutama manajemen Haksama. Kemarin banyak kontak dengan Mas Ali, kemudian Mbak Imah tadi yang menjadi moderator untuk hari ini. Insya Allah pada hari ini saya akan sharing. Jadi di sini sharing bukan berarti saya paling tahu, di sini bukan. Jadi di sini sifatnya ilmu itu harus disampaikan walaupun satu ayat kan ya. Jadi apa yang sudah kita dapatkan kita sampaikan kembali, kita belajar kembali. Jadi di sini kalau yang sudah pernah mendapatkan ini untuk menajamkan ilmu itu, yang belum pernah itu untuk menjadi insya Allah menjadi pengetahuan baru, untuk menjadi wawasan baru, mungkin dengan izin Allah mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Kemudian nanti untuk di sesi tanya jawab, yang saya bisa jawab insya Allah saya jawab, yang misalnya saya belum bisa jawab nanti kita bisa diskusikan bersama, atau bisa nanti WA ke saya gitu kan, saya carikan jawabannya, gitu aja ya Teh ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar, yang akan kita bahas kali ini mungkin saya bisa minta tolong untuk share screen dari panitia saja ya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Imaf. Jadi sore ini kita mau bahas apa nih? Ini sebenarnya tema yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Mungkin di sini yang Bapak-bapak saya pengen lihat nih, ada yang ikut berapa orang ini yang ikut. Karena kalau seminar parenting, yang biasa ikut itu ibu-ibunya. Bapak-bapaknya ini pada kemana gitu. Bapak-bapak bisa raise. Mungkin nanti ke depannya ya kita bisa, harapan saya itu bapak-bapaknya pun bisa ikut serta gitu ya, mendampingi ibu-ibunya gini, mendengarkan misalnya kalau ada seminar-seminar parenting seperti ini gitu ya. Karena memang tadi peran orang tua itu dalam pengasuhan anak itu tidak bisa ibunya saja, tidak bisa, tapi ayah harus terlibat di sana. Mungkin bisa masuk ke latar belakang Teh. Nah, jadi untuk pokok bahasan sore ini sebenarnya agak padat nih ya. Kalau kita lihat tadi satu slide di atasnya Teh, jadi yang saya mau paparkan sore ini adalah pertama, kenapa sih alasannya kita harus berbagi peran nih antara suami dan istri dalam pengasuhan anak, antara ayah dan bunda dalam pengasuhan anak. Kemudian yang kedua, peran ayah seperti apa, peran ibu seperti apa. Kemudian bagaimana nih indikator keberhasilan anak itu berhasil diasuh oleh ayah dan ibunya. Kemudian bagaimana ketika peran ini tertukar, peran ayah dan ibu tertukar. Kemudian ada satu konsep yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, ini dari Ustadz Hadi Santosa, ini konsep home-based education. Menurut saya konsep ini bagus gitu ya. Jadi saya mau paparkan sedikit tentang ini dan terakhir kita tutup dengan penutup. Kemudian di latar belakang, nah, next di latar belakangnya Teh. Jadi kenapa sih kita harus berbagi peran? Mungkin ini kalau misalnya di lingkungan masih ada nih, masih ada yang bilang begini, untuk pengasuhan anak serahkan saja pada ibunya. Tadi yang seperti Teh Imah bilang ya. Sementara kalau ayah cukup mencari nafkah begitu di luar. Nah, apakah sempit itu gitu ya peran ayah gitu? Hanya fokus mencari nafkah. Apakah ini tidak menyalahi kehendak penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal anak dalam hal ini adalah amanah kepada kedua orang tua. Orang tua di sini yang dimaksud adalah ayah dan ibu sekaligus, bukan salah satunya. Dan keduanya ini punya porsi pengasuhan yang sama, walaupun potensi dan fitrahnya berbeda. Nanti saya akan paparkan apa sih potensi, apa sih fitrah yang berbeda itu antara ayah dan ibu. Apalagi nanti di hari pertanggungjawaban kelak, walaupun pendidikan nanti, misalnya nih kita percayakan ke institusi, ke orang lain, ke pendidikan di luar rumah, tetap yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah adalah orang tuanya. Jadi tidak ada satupun bayi yang terlahir itu dalam keadaan tidak fitrah ya. Kedua orang tuanya ini nanti yang menyebabkan dia menjadi berkarakter Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itu ilmu untuk mendidik mengasuh anak ini sifatnya wajib
dimiliki oleh orang tua. Ini sifatnya wajib. Dalam Islam ini termasuk ilmu yang wajib kita pelajari atau ilmu al-hal. Ini wajib kita pelajari. Nah, kemudian ke depannya, kalau pola asuh yang tidak benar diterapkan di orang tua nih, misalnya di level ayah bunda yang sekarang, itu nanti akan berantai efeknya sampai ke depan. Gitu. Karena ini akan jadi pegangan si anak nih nanti ke depan, akan berujung ke generasi selanjutnya. Syukur-syukur kalau nanti akan terputus rantai itu dan akan terganti rantai kebaikan. Tapi kalau tidak itu akan menerus itu akan terjadi ke generasi berikutnya. Nah, terus ada hal yang miris nih sebenarnya. Ini hasil penelitian yang dilakukan ya. Ternyata Indonesia itu masuk ke dalam kategori fatherless country nomor 3 di dunia. Fatherless itu apa sih? Waktu ayah berkomunikasi dengan anaknya itu sangat sedikit. Jadi kalau bisa disebutkan, negeri tanpa ayah bukan berarti ayahnya tiada, bukan. Ayahnya ada, tapi perkara pengasuhannya tidak ada. Jadi ayah itu tidak hadir, tidak membersamai anaknya. Kemudian fenomena lain yang terjadi nih sekarang, tergerusnya fitrah seorang ibu. Mungkin di sini ibu-ibu ada belakangan ini mendengar kabar nih di media, ada ibu yang menggorok anaknya, ada ibu yang membuang anaknya, ada ibu yang membuat celaka bayinya. Itu kenapa? Itu karena tergerusnya fitrah seorang ibu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang itu. Next. Nah, oleh karena itu kita di sini sebagai orang tua itu memang harus berbagi peran. Gitu ya. Allah itu sudah sedemikian rupa, sudah menitipkan fitrah, kemudian potensi masing-masing, dilebihkan potensi untuk kecerdasan berpikir, ketegasan, kepemimpinan, kemudian itu sebagai ibu kita itu dilebihkan di dalam hal potensi cinta, kelembutan, kasih sayang. Mohon maaf Teh, terputus. Next. Nah, ini tadi, apa sih indikasinya? Tadi negeri tanpa ayah itu, fatherless country itu, ternyata waktu yang digunakan nih untuk berkomunikasi ayah dengan anaknya itu, kalau dari sehari itu 1440 menit hanya 60 sampai 70 menit saja. Kemudian yang kedua, indikasinya apa kita lihat? Di pendidikan anak usia dini, jumlah pengajar laki-lakinya berapa dibanding perempuan? Kebanyakan perempuan semua, gitu kan? Kemudian apalagi menjamurnya penyuka sesama jenis. Karena apa? Karena tidak ada rasa role model gitu nih ayahnya nih nanti. Yang kemudian banyak pasangan muda-mudi yang bercerai. Karena apa? Dia kehilangan contoh, kehilangan teladan, kehilangan role model gitu. Ini indikasi yang sangat gawat, darurat ini ya, fatherless country. Makanya kalau ada majelis seperti ini, saya harapkan tidak hanya bundanya, ayahnya ikut gitu ya. Kalau misalnya bunda-bunda di sini sering ikut seminar parenting, ajak suaminya, tarik suaminya untuk ikut juga gitu. Next. Nah, dampaknya apa? Ini dampaknya sangat mengkhawatirkan, mungkin bukan terasa sekarang, tapi 15-20 tahun ke depan. Misalnya nih, pada anak perempuan, dia tidak menemukan sosok yang dia merasa dilindungi, disayangi gitu kan. Nah, akhirnya nanti ketika dia sudah besar, dia akan tumbuh menjadi apa? Remaja, orang dewasa yang depresi. Dia merasa apa? Diri dia tidak berharga. Akhirnya terjerumus kepada apa? Seks bebas. Kemudian ketika dia menikah, rentan dia mengalami namanya single mom untuk bercerai gitu kan. Karena dia tidak tahu sebenarnya role modelnya siapa nih. Ayah yang baik seperti apa? Suami yang baik seperti apa? Begitu juga pada anak laki-laki. Anak laki-laki, kalau misalnya dia tidak punya keteladanan dari ayahnya, dia akan tumbuh jadi anak yang nakal, agresif, bikin geng. Oh, apalagi sekarang ya, geng-gengan itu kesannya keren gitu kan. Kemudian apalagi rentan dengan bully. Kemudian apalagi ujung-ujungnya hancur mentalnya.
Nah, sama ketika nanti dia berkeluarga, ini rentan bercerai gitu. Next. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, seperti tadi disebutkan Mbak Imaf ya, tadi sudah disinggung. Sebenarnya peran ayah, peran ibu, dan peran anak dalam pendidikan itu seperti apa. Jadi, kalau kita lihat di sini, ayah itu karena dia dilebihkan potensinya di bidang kepemimpinan, ketegasan, kecepatan dalam pengambilan keputusan, maka ayah di sini harus berlaku sebagai kepala sekolahnya. Kemudian ibu di sini adalah pelaksana teknis harian atau sistem sekolahnya, di mana anak-anak ini adalah siswanya. Jadi kalau kita bilang al-umu madrasatul ula wal abu mudiruha, itu ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya gitu. Jangan sampai kebalik. Ya, ini materinya kayaknya enggak sinkron. Mungkin next teh. Iya. Lagi. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung. Peran ayah, ibu, dan anak dalam pendidikan. Nah, sebelum saya masuk ke selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang konsep fitrah. Konsep fitrah ini, jadi kita bisa ibaratkan di sini adalah adanya pohon kehidupan ya. Kalau fitrah itu diibaratkan seperti benih. Benih yang baik itu apabila dirawat dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi pohon kehidupan yang baik. Atau good life. Di sini kita sebut ada potensi ya di batang dan daun kalau kita ibaratkan itu pohon. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang ke langit, daunnya itu menaungi siapapun gitu. Nah, pada puncaknya nanti akan muncul bunga dan buah dan kita sebut di sini eksistensi. Terciptalah mission of life. Nah, di level ini itu orang berarti sudah tahu tugas hidup dia itu apa, misi spesifik hidup dia itu apa yang bisa dia lakukan untuk menebar manfaat, apa yang bisa dia lakukan untuk berkontribusi untuk masyarakat. Jadi semua anak itu dilahirkan, fitrahnya adalah suci, benihnya baik. Nah, nanti ini tergantung nih, lingkungan, kemudian orang tuanya yang menjadikan anak-anak ini tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, jadi itu kita bisa ibaratkan fitrah itu seperti itu. Next. Udah dari anak-anak sana. Mohon maaf untuk para peserta bisa off audionya dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab bisa interaktif. Ya, saya lanjut ya Teh ya. Jadi di sini apa sih peran ayah dalam pengasuhan anak? Nanti kita bahas tentang peran ibu satu persatu. Yang pertama, ayah. Iya, peran ayah dulu ya. Peran ayah ini nanti yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat dalam hal apa? Mendidik istri dan anak-anaknya. Yang pertama, dia harus bisa menjaga fitrah anak-anak. Tadi kita sudah lihat, diibaratkan fitrah itu kan benih ya. Benih itu baik sifatnya, suci. Jadi, hak anak juga punya hak loh ini terhadap ayahnya. Bahkan pendidikan itu dimulai sebelum ayah dan ibunya bertemu. Ketika apa? Anak ini berhak mendapatkan ibu terbaik, yang terbaik menjadi madrasah bagi diri dia gitu. Yang kedua, dia punya hak untuk mendapatkan nama yang terbaik. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Qur'an. Nah, itu tugas pertama seorang ayah, menjaga fitrah seorang anak. Itu tidak mudah gitu ya. Tapi insya Allah bisa kita lakukan. Tentunya kalau kita punya ilmunya gitu. Yang kedua apa? Karena ayah tadi dilebihkan di beberapa potensi, maka tugasnya adalah menyampaikan dan menegakkan aturan keluarga. Gitu. Jadi memang ayah di sini sebagai apa? Dia harus punya visi yang besar ke depannya apa. Kemudian setelah ada visi berkeluarga itu harus diterjemahkan ke dalam misi spesifik keluarga. Kalau peran ibu di sini nanti sebagai pengingatnya gitu. Jadi ketika anak nih mulai bertanya soal kenapa sih ayah harus menegakkan aturan seperti itu dan sebagainya, ibu sebagai pengingatnya.
Misalnya nih contohnya ya, kalau ayah bilang seperti ini ke anak perempuannya, nah ayah sayang sama kamu jangan pulang larut malam, pulang nanti paling malam sebelum maghrib sudah harus pulang ke rumah ya. Gitu. Kalau ibu mungkin bahasa pengantarnya akan berbeda. Nah, seperti yang ayahmu bilang tadi, sebagai pengingat, nah yang seperti yang ayahmu bilang tadi, jangan pulang malam-malam ya, sebelum maghrib kamu harus sudah ada di rumah. Nah, jadi di sini kelihatan yang menegakkan aturan pertama siapa? Ayah. Kemudian ibu apa? Ibu sebagai pengingatnya. Gitu. Nah, ketika misalnya nih ada nanti saran dari ibu, itu disampaikan saja ke ayahnya gitu kan. Ayah tetap sebagai penegak aturan keluarga. Ini ada kata-kata mutiara yang disebutkan oleh Ustadz Harisantosa ya. Jadi wahai para ayah, jadikanlah lisan Anda sakti dalam kepemimpinan dan cinta. Dan ini memang benar. Ketika ayah yang bicara dengan nada yang berbeda, nada ngebasnya kan akan berbeda dengan ibu yang mungkin ada cemprengnya gitu ya. Mungkin ketika dikasih tahu oleh ayah, anak ini bahkan lebih nurut mungkin ya dibanding ketika ibunya yang ngasih tahu. Gitu. Nah, kemudian peran yang ketiga, ayah ini ternyata harus menjadi benteng agar anaknya itu tidak melewati batas gitu. Ya karena ayah itu sebagai penegak aturan, jadi dia membentengi anak-anaknya ini supaya ada peringatan. Nah, ini kan. Jadi ayah nih yang ngomong, "Nak, jangan sampai kelewat batas sampai seperti itu. Nak, bergaul harus seperti ini. Nak, perhatikan adab dan sebagainya." gitu. Nah, inilah peran ayah gitu dalam pengasuhan anak gitu. Nah, kita tarik balik lagi di keluarga kita, apakah peran ini sudah dijalankan dengan baik atau belum gitu kan. Ini sebagai bahan renungan kita bersama. Next. Kemudian prinsip belajar jadi ayah. Nah, pertama, ayah itu harus sadar gitu ya. Alasan keberadaannya itu apa? Itu harus tahu fitrahnya. Dia sebagai apa? Qawam, sebagai pemimpin. Kemudian ayah ini karena dia penegak aturan, pembuat kurikulum ya, walaupun nanti ibu bisa masuk untuk memberikan masukan dalam kurikulum keluarga nanti seperti apa. Tapi ayah nih penegak aturannya dulu ya, yang punya visi besarnya dulu. Dia harus tahu alasan keberadaannya, dia harus tahu visi keluarganya. Dia harus bisa menerjemahkan ke misi spesifik di keluarganya. Kemudian diterjemahkan ke kurikulum di keluarganya. Nah, kemudian apa? Prinsip yang kedua, ini harus dipahami. Tidak semua orang diberikan anak. Anak ini, kalau kita bisa bilang, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak ini juga adalah amanah dan cobaan. Direncanakannya berdua oleh ayah, diikhtiarkannya berdua, didoakan berdua, dipertanggungjawabkannya juga secara berdua gitu ya. Jadi nanti teman-teman semuanya, para peserta mohon ini ya untuk bekerja sama untuk tidak meng-on-kan audionya terlebih dahulu biar tidak overlapping suaranya. Atau ini mungkin bisa Teh Caca jadikan hak sama Bu sebagai co-host nanti bantu untuk mengkontrol peserta. Oh iya, ini gimana caranya? Dari sana aja nggak apa-apa ya Teh? Kayaknya udah terkondisikan ini ya. Oh iya. Ya. Ya, saya lanjut aja ya Teh ya. Oke. Ya. Yang ketiga di sini prinsip belajar jadi ayah apa? Kunci jadi ayah ini adalah kemauan membersamai anak. Sudah seberapa banyak kita meluangkan waktu untuk anak kita, tidak hanya hadir secara fisik ya, tidak hanya kuantitinya, tapi kualitinya seperti apa gitu ya. Itu harus diperhatikan. Apakah kita ketika sedang fisiknya berada dengan anak kita, hati kita, jiwa kita, fisik kita benar-benar ada di samping anak kita. Nah, itu harus diperhatikan. Ini prinsip belajar jadi ayah. Next. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Keteladanan dalam bersikap, kedisiplinan dalam menegakkan aturan, kejernihan pikiran dalam memecahkan masalah, bagaimana berpikir, memilih, dan memutuskan, itu tugas yang wajib diemban oleh ayah. Nanti akan ditransfer ke anak keturunannya. Nah,
Diharapkan apa? Diharapkan anak-anak kita ini itu nanti jadi salah satu solusi untuk umat, bagian dari peradaban kelak gitu kan. Makanya banyak tuh tagline, peradaban dimulai dari rumah gitu. Ini maksudnya gitu. Kita mulai benahi dari rumah kita dulu gitu ya. Dari hubungan suami istri, kemudian pengasuhan anak kita gitu kan. Next. Nah, untuk slide selanjutnya ini kalau dijabarkan agak panjang. Tapi di sini saya bukan mau menjabarkan secara detail. Jadi di sini saya jelaskan dikit, anak-anak kita tadi kan sudah disebutkan ya, fitrahnya itu suci, bersih, itu benih yang baik ya. Kalau kita lihat pada dasarnya ini ada menurut Okina Fitriani, ini pakar parenting, dalam latar belakangnya psikolog dan master di bidang human resources. Kemudian Ustadz Hari Santosa, ini yang perancang fitrah based education. Kalau nanti teman-teman ada yang mau baca bukunya, silakan. Itu bukunya tebal sekali ya. Kalau kita mau bahas tentang fitrah based education itu bisa satu Zoom meeting sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu pada dasarnya anak-anak kita itu sudah terinstall fitrah iman, fitrah belajar dan bernalar, kemudian fitrah seksualitas dan cinta, kalau fitrah bakat dan kepemimpinan itu dikembangkan, fitrah individualitas dan sosialitas. Jadi sebenarnya pada anak-anak kita itu sudah terinstall fitrah-fitrah ini. Jadi bagaimana nanti kita menajamkan fitrah anak kita ini? Next. Kalau ada yang tertarik dengan ini, nanti bisa dibahas satu sesi sendiri soalnya. Nah, oleh karena itu, kemudian kita lihat juga nih, anak laki-laki itu berhak mendapat, ini kenapa ya, harus ada peran ayah dan ibu. Karena kalau ayah kan kita bisa lihat, ayah itu pensuplai sisi maskulinitas. Kalau ibu pensuplai sisi feminitas, gitu ya. Anak laki-laki ini mendapat suplai maskulinitas dari ayah itu sebesar 75% dibanding dari ibunya. Kalau anak perempuan itu lebih besar ke ibunya, suplai feminitas 75%. Kenapa? Supaya anak laki-laki benar-benar jadi laki-laki. Anak perempuan juga benar-benar jadi perempuan, dipersiapkan jadi ibu. Laki-laki dipersiapkan jadi ayah, kelak gitu kan. Jadi suami, jadi qawam, jadi pemimpin. Anak perempuan itu nanti akan dipersiapkan dengan sisi feminitasnya ini untuk menjadi istri, untuk menjadi ibu gitu kan, untuk menjadi pengasuh anaknya gitu ya. Next. Ini sepertinya kita tidak usah panjang lebar karena ini bahasannya agak panjang. Nanti slide saya bisa di-share saja. Jadi ini di slide ini sebenarnya dijelaskan proses stimulasi fitrah itu berdasarkan tahap perkembangan usia. Kapan anak-anak itu di usia berapa anak-anak itu harus lebih didekatkan kepada ibunya, kapan bisa lebih didekatkan kepada ayahnya, kapan keduanya harus hadir gitu ya. Pada dasarnya di usia 0 sampai 2 tahun itu anak-anak karena dalam periode menyusui, otomatis itu anak-anak lebih dekat kepada ibunya gitu ya. Tapi bukan berarti ayah tidak hadir di situ ya. Ayah juga membantu peran ibu ketika dalam proses ini, masa menyusui. Kemudian di umur 3 sampai 6 tahun itu anak-anak itu harus didekatkan dengan ayah dan ibunya gitu ya. Karena di sini anak-anak sudah harus jelas itu menyadari saya anak laki-laki loh, saya perempuan gitu. Jadi harus didekatkan kepada ayah dan ibunya. Kemudian di tahap 7 sampai 10 tahun itu berarti dia sudah masuk masa akil balik pertama. Nah, ini harus lebih didekatkan, anak laki-laki didekatkan ke ayahnya, anak perempuan lebih didekatkan kepada ibunya gitu ya. Biar maksudnya dia tahu gitu ya. Kalau misalnya gender saya perempuan gitu kan, aktivitas-aktivitas apa sih yang biasa dilakukan oleh perempuan gitu ya. Kemudian laki-laki mungkin banyak diajak oleh ayahnya ke alam bebas misalnya ya, berpetualang, sudah mulai berjamaah, sholat ke masjid gitu kan, dikenalkan dengan
sholat ke masjid ini salah satu bentuk syiar, sosialisasi dan sebagainya. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun ini pra akil balik kedua, ini sebelum masuk akil balik atau mukalaf. Jadi di sini anak laki-laki itu malah lebih didekatkan ke ibunya, anak perempuan lebih didekatkan ke ayahnya. Kenapa? Di sini ini sudah mulai nih. Nah, kalau misalnya anak laki-laki ini ya, dia itu sudah harus tahu apa sih yang berharga pada wanita, bagaimana sih perasaan wanita gitu kan, apa yang berharga pada wanita ini harus jelas supaya dia ada role model nanti ketika dia mencari istri untuk pada laki-laki atau pada perempuan, dia punya role model ketika mencari sosok suami idaman seperti apa gitu ya. Kalau enggak nanti dia mencari sosok di luar gitu kan. Nah, kemudian usia 15 tahun ke atas ini sudah sesi matang. Dia sudah masuk tahap akil balik, sudah dewasa, bahkan sudah menjadi mitra bagi orang tuanya. Jadi di sini sudah diharapkan ini anak-anak ini bertanggung jawab, berkontribusi dia dalam masyarakat mau seperti apa, mengemban amanah seperti apa. Next. Kemudian bagaimana sih mendidik dan mengasuh anak? Mendidik dan mengasuh anak ini kalau kita tarik benang merahnya, kita mulai start from the finish line. Kenapa? Mungkin di sini Bapak Ibu sudah sering ikut seminar-seminar parenting. Ada banyak di luar sana metode-metode parenting. Kadang kita lebih fokus ke metodenya, sisi teknisnya, tapi melupakan sisi krusial, sisi pentingnya apa. Jadi yang penting di sini kita tahu tujuan besar kita dalam proses mendidik anak dan mengasuh anak ini apa. Yang pertama, untuk menjaga fitrah anak tadi kan, kemudian mengantarkan anak-anak ini, dia menemukan peran terbaiknya di muka bumi ini apa gitu. Ini misi spesifik hidupnya ini apa. Mau nanti pakai metode A, B, C, D, itu terserah. Kalau kita nanti ikut seminar parenting di luar sana, itu sifatnya inspirasi. Karena apa? Nanti penerapannya di keluarga itu tergantung. Tergantung pada apa? Kondisi keluarga itu beda-beda. Kondisi anak kita beda-beda, gitu kan? Tidak bisa dipaksakan. Satu mungkin satu cara di keluarga ini berhasil. Di keluarga lain belum tentu berhasil gitu ya. Tapi kita harus fokus ke tujuannya apa. Jadi apakah pertanyaan ini harus terjawab? Apakah dengan metode ini akan mengantarkan saya dan anak-anak kita itu menemukan peran sejatinya apa? Sebenarnya dia ada di muka bumi ini gitu. Itu harus terjawab gitu. Next. Nah, ini kita lewatin aja tentang belajar dari generasi sebelumnya. Di sini next. Di sini yang saya mau highlight adalah karena di sekitar saya pun itu banyak terjadi kenakalan remaja. Dianggap kalau remaja di usia-usia tadi 11, 14, 15 tahun dianggap biasa saja kalau dia itu mengalami kegoncangan, fase galau, fase nakal-nakalnya. Tapi kalau kita lihat generasi emas sebelumnya ya, pada zaman Rasulullah SAW dan generasi emas sebelumnya, itu tidak ada gitu ya. Yang namanya kegoncangan, fase kegalauan, malah di usia-usia itu usia-usia terbaik mereka untuk mengambil peran. Mau bermanfaat seperti apa nih? Mau peran apa yang saya ambil? Jadi ini harus diluruskan gitu ya, karena di masyarakat kita itu banyak sekali pemikiran, anak saya masih remaja, anak saya itu belum balik atau baru masuk fase balik, jadi dianggap biasa saja kenakalan. Padahal itu harus sudah, orang tua ini harus sudah menyalakan alarm tanda emergensi nih kalau anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik ini gitu. Ada 7 nih tanda emergensi pada anak. Next. Itu di slide keberapa ya? Next. Kita masuk ke peran ibu dulu. Ke peran ibu dalam pengasuhan. Nanti ada 7 tanda emergensi pada anak. Apa peran ibu dalam pengasuhan? Nah, ibu ini kan memang fitrahnya itu adalah penuh cinta, al-wadud kan. Jadi kenapa kalau misalnya orang yang dia kurang kasih sayang ibunya, dia akan tumbuh mungkin dia menjadi manusia yang pintar, tapi mati rasa, gitu ya. Kalau misalnya nanti dia sudah besar, dia jadi pendidik yang hanya sekedar mentransfer knowledge.
tapi tidak dengan hatinya gitu. Misalnya nanti dia jadi anggota legislatif, misalnya dia jadi pemimpin di masyarakat, kemungkinan besar yang akan dilakukan mungkin akan mengambil hak orang lain, serakah, korupsi, dan sebagainya. Karena apa? Manusia-manusia ini bukan yang tidak pintar, tapi dia mati rasa. Nah, memang ibu ini perannya tidak bisa tergantikan gitu ya. Kelebihan ibu ini adalah di fitrahnya tadi, dengan kelemah lembutannya, kasih sayangnya, dengan cintanya gitu. Dan ini harus dirawat. Next. Bagaimana sih menyalakan fitrah ibu nih? Next. Nah, ada beberapa mungkin yang kurang beruntung ya. Sebelumnya naik satu slide dulu. Mungkin ada beberapa yang tidak beruntung. Fitrah ibu tergerus. Ini saya mau bahas sedikit karena banyak sekali fenomena ya yang sekarang terjadi nih. Akibat apa? Pertama, luka pengasuhan masa lalu. Nah, ini harus apa? Yang harus dilakukan adalah harus disadari dulu luka itu, harus dipetakan, harus diterima, kemudian memaafkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengambil peran ganda. Jadi misalnya nih, ketika ibu juga berfungsi sebagai pencari nafkah, sebagai kepala keluarga juga gitu kan. Nah, ini solusinya apa? Bisa mencari sosok lain yang bisa dijadikan sosok ayah, bisa dari keluarganya, misalnya pamannya, kakeknya, atau siapapun itu, bisa dari komunitasnya, misalnya komunitas mengaji ya, ada ustadznya dan segala macam. Kemudian yang ketiga, kenapa fitrah ibu tergerus? Itu tidak mampu mengelola emosi. Jadi emosi ini ada diklasifikasikan menjadi 4. Kalau di level kurhun dan suhtun, itu masih ditolerir. Kalau di godbun sama laknatun itu sudah tidak bisa ditolerir. Yang laknatun ini sampai seorang ibu yang ketika dia marah itu terlontar kata-kata bersumpah yang tidak baik untuk anaknya. Dan hati-hatinya seorang ibu ini ketika dia mengucapkan sesuatu itu adalah doa ibu-ibu. Jadi kita ini ketika marah bagaimana caranya? Harus tahu gitu ya caranya kita mengendalikan diri, entah kita menepi dulu gitu kan, tidak langsung berinteraksi dengan anak, tidak langsung menjawab apa keresahan anak gitu ya. Karena apa? Karena apa yang keluar dari lisan kita ini adalah doa gitu. Ini harus hati-hati. Next. Nah, jadi kalau saya bilang yang punya luka di masa lalu ini adalah sebuah pesan. Pada dasarnya yang punya luka ini pun dia terlahir dengan fitrah yang bersih, suci, yang bercahaya. Nah, jadi kenapa kita harus memilih gitu ya untuk melewati hidup dengan kegelapan? Jadi kita harus nyalakan fitrah kita harus maafkan kesalahan masa lalu ini gitu ya, harus dituntaskan dulu ini ya, supaya apa? Supaya ini diputus rantainya di generasi itu, tidak nanti melanjut ke generasi berikutnya. Next. Nah, kemudian bagaimana agar menjadi ibu penuh cinta? Yang pertama di sini, mungkin pernah dengar nih, ikatlah hati anak sebelum kau tundukkan akalnya. Connection before correction. Cinta dulu baru aturan. Jadi yang pertama dilakukan, bangun bondingnya dulu gitu. Sebelum aturan itu berlaku. Ketika bondingnya sudah terbentuk, kita mau ngasih tahu ke anak kita, itu lebih mudah meresapnya ke hatinya. Dan sebenarnya mengikat hati anak ini sudah dimulai sebenarnya ketika ibu itu kan hamil. Sudah terstimulasi bayi di dalam kandungan kita lewat apa? Pendengaran. Kemudian setelah dia lahir lewat penglihatan. Kemudian baru lewat hati atau emosinya. Jadi cara menjaga fitrah ibu ini yang pertama itu harus berpikir dan berperasaan yang positif. Kemudian yang kedua menjadikan anak sebagai prioritas. Yang ketiga, nah ini manajemen waktu yang baik. Me time. Mungkin nanti bisa kolaborasi nih sama bapak ya, sama ayahnya di rumah gitu kan. Kalau butuh waktu me time berarti ada saatnya ayah itu memang sepenuhnya anak gitu. Coba misalnya bikin program One Day with Ayah gitu.
program yang bikin supaya ibunya bisa megang anak sepenuhnya. Nah, kemudian yang kedua di sini couple time. Couple time sebagai pasangan, family time keluarga, dan social time. Jadi seorang ibu juga perlu gitu ya aktualisasi. Ini kayaknya saya agak ini. Bagaimana Teh? Ya. Kendala? Ya, next. Tadi di sini koneksinya kurang stabil, Teh. Next. Nah, nanti yang tadi, ibu itu harus hadir pada saat golden moment anaknya, itu jangan dilupakan. Ketika anak sedang sakit, ketika anak sedang menunjukkan prestasinya, ketika anak sedang sedih, itu ibu harus hadir di sana. Kenapa? Karena di saat-saat itu, itulah golden moment bagaimana kita menarik hati anak kita. Nah, kalau kita rangkum nih, sebenarnya peran ayah dan ibu, kalau kita klasifikasikan sebagai apa nih? Ayah tadi dengan beberapa potensi dan fitrahnya sebagai penegak aturan berarti a man with vision and mission. Jadi dengan visi besarnya, dengan misi spesifik untuk keluarganya seperti apa. Kemudian ibu dengan orang yang penuh cinta, gitu kan, penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua di sini ayah sebagai pensuplai ego, ibu sebagai pensuplai empati. Kalau ayah berpikir rasional, itu lebih ke bagaimana membangun nurani, membangun moralitasnya. Kemudian kalau ayah sisi maskulinnya ditampakkan, ibu sisi feminitasnya. Harus ada kita berbagi peran nih dengan suami kita. Kemudian kalau ayah kita bisa bilang si raja tega nih, si orang yang tega menegakkan aturan gitu ya. Kemudian kalau ibu itu sebagai apa? Sang pembasuh luka gitu ya. Kemudian kalau kita bilang ayah tadi sebagai kepala sekolah atau penanggung jawab pendidikan, ibu sebagai pelaksana harian teknisnya, gitu, sebagai sistem pendidikannya, day to day-nya dengan ibu. Kalau ayah di sini sebagai konsultan pendidikan di sini maksudnya adalah kalau misalnya ada sesuatu di rumah ya, itu ayah itu kan karena mungkin day to day-nya dia tidak 24 jam hampir seperti ibu gitu kan di rumah dan membersamai anak. Nah, ketika ada masalah, ayah bisa melihat lebih jernih, bisa menjadi konsultan, bisa memberikan arahan. Nah, sedangkan ibu di sini harus kita lihat karena dia itu sudah memegang anak, mungkin ini lebih banyak pakai hati ya. Kemudian ketika ada masalah, mungkin kadang tidak bisa membedakan nih antara akal, nurani gitu ya, kemudian perasaan gitu kan. Nah, di sini peran ayah dan ibu ini harus jelas nih gitu kan, harus berbagi nih memang kita peran gitu, tidak bisa semuanya kita ambil gitu. Next. Ini next tadi udah kita singgung sedikit, kalau yang cinta dulu baru aturan kemudian. Next. Jadi intinya kalau di sini adalah tadi kita harus bangun koneksi, bangun bonding dulu dengan anak-anak kita sebelum apa? Sebelum nanti kita mulai menegakkan aturan. Menegakkan aturan nanti ketika anak-anak ini masuk masa balik, masuk pra-akil balik minimal umur 7 tahun itu. Ketika perintah sholat sudah diwajibkan gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama mendidik tadi ya, mendidik anak kita. Yang kedua, dan mendidik ini tidak bisa diserahkan kepada institusi manapun ya, kepada orang lain tidak bisa. Tetap pendidikan ini itu yang bertanggung jawab ibu bapaknya di rumah. Walaupun misalnya anak kita disekolahkan di sekolah formal, tapi perlu ada kurikulum di keluarga kita sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, menyayanginya. Kemudian fase melayani 0 sampai 6 tahun. Karena 7 tahun udah masuk fase balik. Yang kelima, memberi rasa aman dan nyaman. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada masalah, dia nggak keluar dulu. Dia selesaikan dulu di internal rumahnya. Dia akan dengan senang hati bercerita kepada ayah dan ibunya. Kemudian yang keenam, menjaga dari hal-hal yang merusak jiwa dan fisik. Karena ini, menjaga fitrahnya dia sebagai anak. Kemudian, semuanya itu tidak akan terlaksana kalau apa? Kalau orang tua itu tidak memberikan teladan, uswah hasanah. Kemudian, yang ke-8, bermain bersama anak. Kemudian berkomunikasi dengan baik sesuai dengan
usia anak gitu ya. Next. Nah, ini nih di slide selanjutnya. Kalau peran ayah dan ibu tertukar nanti bagaimana gitu ya? Kan idealnya nih ayah menjalankan perannya, ibu menjalankan perannya sesuai fitrahnya. Tapi banyak kejadian mungkin tidak semua beruntung ya ketika peran ayah dan ibu tertukar gitu ya. Nah, pertama ini apa yang terjadi sebenarnya ini ayah dan ibunya sudah menzolimi dirinya masing-masing ya, karena memang tidak sesuai fitrahnya. Dan menurut penelitian ini akan berimbas kepada anak karena apa? Permasalahan anak itu sebenarnya itu dihasilkan dari hubungan ayah dan ibu yang tidak harmonis. 20%-nya itu baru permasalahan anak. Jadi 80%-nya karena apa? Karena tidak ada keselarasan tidak ada harmoni antara ayah dan ibunya gitu. Jadi ayah dan ibunya dulu harus harmonis gitu. Ayah dan ibunya dulu yang harus menyalakan fitrahnya masing-masing, yang harus melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan dirinya dulu. Ketika kita mengharapkan nanti anak-anak kita memiliki fitrah yang bersih, dan ketika kita mengharapkan anak yang baik. Next. Ini tinggal sedikit lagi. Waktunya sudah berapa lama, Teh? Sedikit lagi, berapa menit lagi? Ada 5 menit lagi, Teh. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, 7 tanda emergensi pada anak. Jadi kalau misalnya nih, anak-anak kita sudah memperlihatkan tanda-tanda ini sebenarnya sudah ada kecenderungan ini ya. Apa yang salah gitu ya dengan pendidikan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Yang pertama, selalu membangkang. Mau dikasih tahu apa aja, ada aja jawabannya gitu ya. Ada aja alasan kenapa dia tidak mau nurut gitu. Yang kedua, tidak hormat pada ayah dan ibunya. Yang ketiga, dia punya banyak rahasia di sini ya. Jadi dia lebih percaya mungkin orang-orang di luar sana. Kalau dia punya teman dekat, dia lebih percaya teman dekatnya. Kalau dia misalnya punya geng, dia lebih percaya ke gengnya. Kalau misalnya dia punya guru yang dihormati di sekolah, dia lebih percaya ke gurunya dibandingkan orang tuanya sendiri. Yang keempat, dia tidak menjadikan nasihat orang tuanya sebagai rujukan. Karena apa? Karena dia tidak punya role model di rumah gitu ya. Kemudian yang kelima, anak ini nggak betah di rumah gitu. Pengennya keluar aja gitu ya, pengennya gabung ke gengnya, pengennya main di luar gitu kan. Yang keenam apa? Kalau misalnya dia ditanya, seperti apa sih nanti sosok ideal buat kamu, pasangan hidup kamu nanti? Nggak keluar itu kata-kata pengen seperti ayah atau ibunya, nggak keluar gitu. Dia punya kriteria sendiri gitu, atau dia tidak punya kriteria sama sekali karena dia tidak punya sosok yang di pikiran dia yang dia idamkan seperti apa. Yang ketujuh itu tidak memahami bahasa tubuh orang tuanya gitu kan, bahkan cenderung ke menyakiti. Itu kalau misalnya tanda emergensi ini sudah terlihat pada anak-anak kita, maka kita harus apa? Koreksi diri kita dulu. Next. Nah, tadi ini sebenarnya ini kata-kata mutiara yang disebutkan oleh Ustadz Haris Santosa ya. Jadi kembali ke tadi, ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, anak kita juga dilahirkan dalam keadaan fitrah gitu kan. Nah, fitrahnya anak kita tidak akan bertemu dengan fitrah orang tua ketika apa? Ketika orang tuanya sendiri tidak mau mengkoreksi dirinya sendiri dulu gitu ya. Jadi baik orang tuanya bapak dan ibunya itu harus introspeksi dulu sebelum nanti kita mau lebih jauh ya. Harapannya untuk mendidik, mengasuh anak, bahkan di sini kita mau anak kita itu tahu gitu ya, ke depannya dia itu akan mengambil peran apa gitu. Jadi nggak ada kebetulan di muka bumi ini, semua diciptakan itu punya maksud penciptaannya, itu semua mensyaratkan tugas gitu kan, tugas itu mensyaratkan perangkat dan sumber dayanya. Itu yang harus kita bantu ke anak-anak kita menemukan misi spesifik hidupnya itu. Next. Kemudian ini konsep home based education, ini hanya saya jelaskan sedikit saja. Jadi di sini seperti yang saya pelajari juga di sini, jadi saya lagi kuliah kepakaran khusus pendidikan guru keluarga. Nah, yang namanya home based education itu pendidikan berbasis rumah, itu tidak sama dengan praktek homeschooling, nggak sama. Bukan memindahkan kurikulum sekolah ke dalam rumah, itu juga bukan, gitu ya. Jadi di sini prinsipnya adalah menjadikan rumah sebagai basis pendidikan kita gitu.
Nah, prinsipnya ini sebelum dimulai harus dipahami dulu. Pendidikan itu tidak sama dengan persekolahan, gitu. Kalau misalnya ya, kalau misalnya pendidikan ada gurunya dengan syarat tertentu dan segala macam ya. Kalau di sini, ya, kedengaran ya? Next, kedengaran teh suaranya? Ada ya? Ya. Nah, ini pendidikan tidak sama dengan persekolahan. Dengar, itu dipahami. Iya. Yang kedua, di sini orang tua itu harus pandai membaca ayat-ayat Allah, kemudian yang bertebaran di alam raya. Yang ketiga, harus apa? Melakukan taubat tiap saat gitu ya. Karena apa? Proses mendidik anak ini adalah proses membangkitkan fitrahnya anak. Dan yang keempat, ini tugas ini tidak bisa diserahkan oleh siapapun. Gitu ya. Baik kakeknya, neneknya, gitu, orang terdekatnya, ketika ada orang tuanya di sana gitu ya. Ini tidak bisa dititipkan siapapun. Jadi pendidikan di luar rumah itu pada dasarnya apa? Melengkapi pendidikan yang tidak ada di rumah, gitu. Kalau misalnya pendidikan itu orang tuanya sudah yakin nih, dia bisa pegang untuk anaknya nih, orang tua itu bisa gitu ya dengan PD-nya bilang, udah anak saya bersekolah dari rumah saja, itu sangat bisa gitu. Next. Atau kebalikannya juga, kalau misalnya anak-anak ini juga bersekolah di sekolah formal gitu kan, atau SD-IT sekarang banyak ya, IT itu juga tidak masalah, tapi yang harus diperhatikan punya juga kita kurikulum yang spesifik yang di rumah, yang disesuaikan. Karena apa? Karena kan kita lebih tahu nih potensi anak kita lebih tahu keunikan anak kita gitu kan. Jadi kita bikin kurikulum yang sesuai dengan anak kita, sesuai dengan kondisi keluarga kita gitu. Next, ini nanti dibaca sendiri saja slide-nya. Oke, next. Nah, jadi di sini saya mau highlight panduan menerapkan home based education yang pertama ini. Sebelumnya teh sebentar, yang panduan membuat home based education. Yang pertama ini harus tahu dulu nih, sebenarnya misi keluarga itu mau kemana? Misi keluarga ini nanti bisa diketahui dari apa? Dari misalnya nih, kalau kita lihat kalau di buku Abinya Umar Khumam ini mungkin Khumam ini ada dijelaskan nasab dan hasab ya, gitu ya. Nasab itu dari jalur keturunan, misalnya apa-apa aja yang diturunkan ya, misalnya penyakit gitu ya, genetik gitu ya. Fisiknya seperti apa. Kalau hasab itu karya-karya yang terbaik yang sudah dilakukan oleh keluarga itu apa. Nah, di sini juga harus tahu nih keluarga ini sebenarnya keluarga ini nih kalau kita lihat nih latar belakangnya, apakah kebanyakan PNS, guru, kemudian apakah dia banyak entrepreneur atau pebisnisnya gitu kan. Harus jelas nanti diarahkan gitu kan. Misi keluarganya dia mau mengambil peran di mana gitu. Nah, di situ yang ditajamkan nantinya. Kemudian peran ayah dan ibu ini bikin kurikulumnya gitu untuk mencapai misi keluarga itu apa. Karena visi besarnya sudah tahu, visi besarnya adalah menjawab tujuan penciptaan gitu. Kenapa ada di muka bumi ini, peran apa yang sudah Allah turunkan sebenarnya kepada saya, kepada kita, kepada anak-anak kita gitu kan. Kita mau mengambil peran apa di muka bumi ini, mau mengemban amanah apa, mau mengemban tanggung jawab apa gitu. Nah, di sini ayah itu memegang peranan sangat penting gitu. Karena apa? Ayah yang akan mengarahkan jalannya, the one who knows the way. Kemudian ayah yang menunjukkan jalannya dalam bentuk apa? Menerjemahkan ke dalam kurikulum itu, the one who shows the way. Kemudian ayah juga yang akan menyontohkan, memberikan keteladanan, memberikan uswah hasanah. Itu the one who goes the way. Jadi di sini peran ayah sangat penting, makanya nanti kalau majelis parenting lagi, itu ayah-ayahnya diajak ini ya. Soalnya saya suka gitu, mana ini ibu-ibunya aja, ayah-ayahnya pada kemana gitu kan. Next. Jadi di sini kalau kita bisa simpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi, karena anak ini adalah amanah dari amanah kepada kedua orang tua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang saya bilang tadi, tidak semua orang suami istri ini kan diberikan amanah seperti ini gitu ya. Berarti kalau kita sudah diberikan amanah kepada Allah, berarti Allah itu sudah kasih kita sepaket dengan konsekuensi pertanggungjawabannya, sepaket juga dengan kemampuan kita. Berarti Allah sudah melihat kita mampu gitu.
Nah, oleh karena itu ilmu untuk mendidik dan mengasuh anak ini sifatnya wajib dipelajari. Dan apapun kondisi keluarga kita saat ini, yang jelas itu kita sama-sama sedang berjuang untuk sampai ke jannahnya nanti. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi keluarga kita, semoga Allah menunjukkan jalan ke keluarga kita gitu kan. Semoga anak-anak kita ini menjadi qurrata ayun nanti ke depannya gitu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu saja yang saya sampaikan gitu ya. Memang kalau waktu setengah jam itu ya kulit-kulitnya saja yang akan kita bahas. Mungkin nanti akan lebih banyak diskusi di pertanyaan mungkin ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Imaf untuk memoderatori sisi tanya jawabnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Caca, materi yang sangat luar biasa banget ya. Tergambarkan bagaimana peranan ayah dan peranan ibu dalam membentuk sebuah keluarga yang sesuai visi misinya gitu. Misalnya memang seorang anak itu adalah sebuah kertas putih ya, atau sebuah kanvas putih yang belum ada apa-apanya, belum ada gambarnya, belum ada garisnya, titiknya dan sebagainya. Maka sudah menjadi kewajiban tugas ayah dan ibu untuk mewarnai. Nah, gambar yang baik itu di sebuah kertas pun kanvas yang menjadi gambar yang baik itu tergantung bagaimana kolaborasi antara ayah dan ibu ya Teh ya. Dalam apa namanya si anak itu akan menjadi apa, termasuk juga dalam menentukan visi misi dan tadi Teh Caca menyebutkan peran terbaik di muka bumi ini. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, mungkin sekilas info untuk teman-teman semuanya, para bunda, kemudian para ayah juga nih yang bergabung. Saya lihat ada beberapa ayah ya yang bergabung. Tadi di-mention sama Teh Caca terkait dengan Umar Humam. Jadi Umar Humam itu salah satu penulis buku Abiku Memang Beda yang diterbitkan oleh Hak Sama Book. Nah, kabar baiknya adalah spesial untuk bulan ini ada diskon 25% untuk buku Abiku Memang Nasihat Abiku Memang Beda. Teman-teman, para ayah, para bunda ataupun calon orang tua ya, jika belum memiliki buku tersebut atau ingin menghadiahkan ke keluarga, sahabat atau orang terdekat, bisa hubungi adminnya di CS Sara. Mungkin nanti panitia bisa sharekan di chat room untuk teman-teman peserta bisa merge bukunya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Teh ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya lihat di room chat. Saya bacakan. Yang pertama dari Mbak Ihma Hikmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan keluarga yang kurang beruntung karena perceraian, kematian, dan lain-lain sebagainya untuk pengasuhan anak-anak? Tadi sempat disinggung ya, mungkin bisa lebih didetailkan untuk jawaban untuk Mbak Ihma. Iya, langsung dijawab ya Teh ya? Boleh atau mau gimana Teh? Enaknya sih langsung langsung dijawab. aja nggak apa-apa, langsung aja ya. Dari Mbak siapa namanya? Mbak Ihma ya, Ihma Hikmawati. Ya, ya tadi sempat sebenarnya disinggung sedikit di slide-nya. Jadi ada beberapa yang keluarga yang kurang beruntung, baik itu bapak ibunya bercerai atau bapak ibunya salah satu meninggal dunia terlebih dahulu gitu kan, kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibu. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita sebenarnya bisa belajar dari kisah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu walaupun sudah menjadi yatim ya ketika kecil, kemudian disusul ibunya juga meninggal menjadi yatim piatu, tapi beliau itu tidak pernah hilang sosok ayah maupun ibunya.
Jadi ada istilahnya substitute father, substitute mother. Jadi di sini bukan menggantikan ayah atau ibu, bukan. Tapi peran itu harus tetap hadir gitu. Jadi tadi disebutkan kalau misalnya peran ayah nih misalnya bisa dicari dari sumber terdekat keluarga. Keluarga di sini bisa dari pamannya, kemudian paman-pamannya bisa, atau misalnya bisa dari kakeknya yang memberikan keteladanan gitu ya. Atau bisa dari kalau misalnya ibu nih, bisa dari tantenya, bisa dari neneknya. Kalau misalnya meninggal sama pasangan gitu ya, ada baiknya mungkin memikirkan untuk menikah gitu ya, tapi yang mengerti juga kondisi anaknya seperti apa. Jadi supaya tidak hilang gitu peran ayah, peran ibu itu harus tetap hadir. Walaupun ayah dan ibunya misalnya ya karena suatu sebab tidak ada secara fisik di sana gitu ya. Nah, ini mungkin yang saya bisa highlight karena Rasulullah pun begitu, tapi beliau tidak pernah kehilangan peran ayah dan ibu. Dia digantikan oleh pamannya, Abdul Muthalib. Kemudian digantikan oleh ibu susunya, Siti Aminah. Jadi Rasulullah sendiri menjadi yatim piatu gitu kan, tapi apa? Tapi beliau tidak pernah kehilangan sosok ayah dan ibu itu gitu kan. Karena ini harus terus dihadirkan gitu. Anak ini ketika belum sampai usia baliknya, mereka ini secara fitrahnya itu harus dikembangkan terus nih sisi-sisinya gitu ya. Baik itu laki-laki sisi maskulinitasnya, kemudian perempuan sisi feminitasnya gitu kan. Nah, mungkin saran saya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Teh Caca. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Ihma ya. Next ke pertanyaan berikutnya ya Teh dari Mbak Karina Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karina, ibu dari OTW 4 anak. Tugas ayah adalah menghindarkan diri dan keluarga dari api neraka. Yang saya tanyakan adalah dewasa ini banyak sekali ayah hanya menyadarkan sang ayah agar perannya bisa off audionya tidak. Mungkin panitia bisa dibantu untuk memute yang tidak bertanya dulu. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Teh? Iya, ini jauh ya dari Pontianak, Masya Allah. Siapa tadi namanya? Teh Ibu Karina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Karina. Masya Allah, ini OTW 4 anak ini ya. Ini luar biasa ini. Bagaimana membangkitkan tugas ayah? Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah terlanjur ya menikah dengan suami gitu ya, yang mungkin belum sefrekuensi dengan kita dalam pendidikan atau pengasuhan anak, caranya adalah kalau saya bilang itu harus didekatkan dengan apa? Dengan komunitas, dengan komunitas ilmu, dengan komunitas-komunitas yang sifatnya positif ya, klub-klub parenting sekarang kan banyak ya yang seperti itu ya. Sama seperti di sini kami ada yang disekolahkan di Akademi Keluarga Ustadz Budi Asari di Depok gitu ya. Di situ terlihat gitu bagaimana berbagi perannya ketika ibu-ibunya itu belajar, ayahnya yang diminta untuk menjaga anak selama hampir kurang lebih 5 jam misalnya memegang anak. Nah, kalau saran saya untuk membangkitkan ya potensi ayah ini ya, fitrah ayah bahwa dia yang dikembalikan fitrahnya, disadarkan bahwa nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak ini bapak itu ayah gitu kan. Kalau saya bilang itu kalau misalnya kita punya ilmunya, kita akan lebih kokoh. Kita punya landasannya. Berarti harus apa? Dekatkan ayahnya, dekatkan suami kita dengan komunitas-komunitas atau sesuatu yang membuat ayah ini yakin gitu. Kadang dia melakukan seperti itu karena apa? Karena ketidaktahuannya. Yang kedua karena apa?
karena itu sudah turun-temurun dilakukan oleh keluarganya gitu. Dulu bapak saya nggak seperti itu kok, anak-anaknya berhasil aja gitu. Misalnya ada statement seperti itu ya, kadang ada. Dulu ayah saya tidak hadir, tapi kami anak-anaknya ya biasa saja berkomunikasi. Anak-anaknya juga sukses-sukses saja, tidak ada masalah gitu. Nah, apakah kita mau menjadikan standar yang dulu, yang biasa-biasa saja itu ke anak-anak kita? Itu perlu jadi pertanyaan. Jadi ajak diskusi suami gitu ya, tanpa maksudnya mendebat ya. Maksudnya kita menyampaikannya dengan cara-cara yang benar dan dengan cara-cara yang lemah lembut gitu ya. Kalau misalnya diperlukan konselor parenting itu silakan. Kalau misalnya ibu punya keterbatasan kata-kata misalnya gitu kan, atau tadi didekatkan dengan komunitasnya atau klub parenting supaya apa? Supaya bapak ini punya wadah berdiskusi gitu, wadah untuk sharing. Oh ternyata sosok ayah itu yang ideal seperti ini loh gitu. Jadi tergambar nanti di ayahnya. Oh saya harus seperti apa nih gitu. Saya yakin ya selama maksudnya gini, selama bisa dikomunikasikan dengan baik antara suami istri gitu ya, harus harmonis dulu gitu antara suami dan istrinya, baru kita bisa melangkah lebih maju untuk apa? Ngomong lebih besar tentang mendidik, mengasuh anak, menjaga anak-anak kita dari fitrahnya, dari api neraka. Itu harus level di suami istrinya harus selesai dulu gitu. Harus diskusi memang gitu, harus ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Kadang saya sama suami pun gitu beda pendapat gitu. Caranya apa? Kalau cara saya adalah ajak suami ikut datang ke majelis ilmu. Kalau cara saya gitu. Ini loh Abi gitu. Ternyata ilmunya ada loh gitu, gimana mendidik anak. Ternyata ada loh pendidikan pola Islami itu seperti apa gitu. Kita harus bikin loh kurikulum untuk keluarga kita gitu. Jadi kalau saya bilang ajak komunikasi suami gitu ya, diskusi dari hati ke hati gitu. Mungkin bisa menjawab ya. Kalau kurang masih banyak yang mau dibahas nanti bisa lewat ini aja ya, Japri aja. Baik, terima kasih Teh Caca. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Karina ya. Karena kita juga terbatas ya mendekati waktu maghrib gitu, apalagi ini di berbagai kota nih, barangkali ada yang maghribnya udah lebih dulu. Udah duluan gitu. Ya. Nah, saya next ke ini ya Teh ya, dari Mbak Latifah atau Bunda Latifah. Selamat sore Teh Caca, izin bertanya bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk memberikan pengetahuan tentang fase balik kepada anak. Terima kasih. Ya, ini untuk menjawab ini sebenarnya kalau saya bilang nanti Ibu harus baca nih buku Home Based Education. Nanti mungkin di satu waktu kita bisa bikin Zoom khusus tentang membahas tentang ini ya, bagaimana memahamkan anak tentang fitrahnya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Jadi di fase balik ini sebenarnya itu tuh anak-anak ini kalau kita bilang sudah siap lepas landas ibaratnya pesawat ya. Jadi ini basicnya harus dimulai dari pra balik dulu. Itu harus kita pegang dulu di masa kalau pralatihnya itu di 0 sampai 7 tahun, kemudian masa akil balik pertama di 8 sampai 11, akil balik kedua misalnya 11 14, baru masuk ke fase mukalaf atau dewasa tadi. Jadi kalau fase dewasa ini itu adalah rentetan dari pendidikan pengasuhan yang sebelumnya sebenarnya gitu. Nah, kalau ibu bapak belum selesai di fase sebelumnya, itu akan PR ketika masuk fase balik. Nah, jadi persiapan fase balik ini itu tidak bisa langsung loncat, itu nggak bisa, gitu. Jadi dia harus, makanya di golden momennya ini, di tahapan 0 sampai 7 tahun ini, benar-benar kita harus pegang banget ini si anak. Benar-benar kita harus tanamkan keimanan, akidah, adab, itu harus ditanamkan dulu. Gitu. Bagaimana kita membersamai dia, bagaimana komunikasi itu terbangun, bagaimana bonding antara kita dengan anak kita itu harus terbangun dulu, gitu. Nah, ketika dia nanti sudah mulai memasuki fase pra akil balik, nah dia sudah mulai
dekat nih dengan kita. Kemudian aturan sudah ditegakkan kan di umur 7 tahun itu sudah ditegakkan. Aturan di umur 7 tahun sudah ditegakkan, kita sudah mulai bisa tegas gitu kan terhadap aturan yang kita tegakkan. Ibu juga bisa sebagai pengingatnya di sini dalam arti untuk teknis day to day pegang anaknya ya. Nah, ini nanti orang tua sebagai bisa mentor atau fasilitatornya di tahap ini gitu. Nah, kalau di usia 15 tahun anak ini bisa kalau pendidikan yang benar ini sudah seperti mitra untuk orang tuanya. Jadi anak ini seharusnya dia sudah tahu dia itu mau kemana gitu dia diarahkan gitu. Nah, entah nanti maksudnya gini, kalau di dalam pendidikan kita, kalau kita ikut pendidikan yang ada kan, mungkin itu berarti di level dia baru masuk SMA ya, baru masuk SMA. Nah, kalau kita menarik untuk benang merahnya ke pola pendidikan Islami, ini bahkan di tahap 15 tahun, ini anak ini sudah bisa diarahkan. Dia itu nanti ke depannya, dia mau fokus untuk apa? Mau jadi ulama, mau nanti ke depannya dia mau berkontribusi untuk umat ini di bidang kesehatan, mau misalnya dia jadi pebisnis, mau jadi apa itu sudah bisa tergambar. Kemudian bahkan tadi malam saya ikut webinar, itu salah seorang ibu dari 11 anak, pencetak 11 hafizoh Quran anaknya. Mungkin ada yang pernah dengar Ustazah Wiryaningsih atau dipanggil Ustazah Wiwi. Dan jadi kalau ini saya ngambil contoh ya, kalau di kurikulum keluarganya dia buat itu ada 3 tahapan besar. Jadi di 20 tahun pertama anaknya itu dia bikin kurikulum di keluarganya. Jadi fase pertama di 0 sampai 7 tahun, kemudian 8 sampai 14, kemudian 15 tahun sampai ke atas. Nah, ibaratnya ketika di fase 0 sampai 7 sudah kepegang, di fase selanjutnya dia menegakkan aturan-aturan itu dan sudah terbiasa dengan pelaksanaan aturan-aturan itu, kemudian ketika di 15 tahun ke atas, itu ibaratnya pesawat sudah siap lepas landas gitu ya. Jadi anak-anak ini udah tahu gitu. Di sini peran orang tua adalah harus dikasih arahan memang dari bapaknya dulu, kemudian diterjunkan ke ibunya. Bapaknya harus bisa menggambarkan. Nah, keluarga kita ini sebagian besar backgroundnya ini. Kemudian dari background bapak kamu seperti ini, garis turunan ayah begini, garis turunan ibu seperti ini. Kamu mau mengambil peran di mana? Kemudian potensi dia yang terlihat apa? Bakat dia apa? Fitrah bakat yang terlihat di dia apa? Itu yang harus kita gali gitu. Nah, ketika kita sudah lihat nih bakat anak kita di mana, tajamkan di situ. Mungkin, nah, kalau di pendidikan formal ini kekurangannya. Karena pendidikan dibuat sama, general untuk semuanya. Tidak melihat potensi unik dari masing-masing anak. Padahal mungkin tidak semua ilmu itu akan kepakai untuk nanti dia kelak. Gitu. Nah, di sini peran orang tua nih, melihat potensi anak itu ada di mana. Jadi di usia 8 sampai 14 tahun ini sudah mulai dilihat nih. Sebenarnya anak ini arahnya kemana? Terus kita mau tajamkan di mana potensi dia, gitu. Yang tentunya yang dia enjoy di sana, gitu. Dia bisa menikmati di sana, gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan anak-anak itu juga, gitu. Tujuan kita mengarahkan, gitu. Kalau misalnya dia salah jalan, kita meluruskan kembali, gitu. Menasihati, meluruskan kembali, memberikan keteladanan, gitu. Mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Baik, Teh Caca, semoga menjawab pertanyaan dari Bunda Latifah ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Era nih. Izin bertanya, dilihat dari tahapan pengasuhan anak, kapan waktu ideal anak masuk pesantren menurut Teteh? Usia SMP atau SMA ya, Teh? Sedangkan di umur 15 tahun sudah bisa berkontribusi di masyarakat. Contoh kontribusinya untuk di zaman sekarang bagaimana menurut Teteh? Jazakallahu khair ya, Teh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Ibu siapa? Era. Oh, Ibu Era. Ibu Era. Iya. Jadi gini, apa tadi pertanyaannya lebih ke bagaimana memahamkan kapan sih waktu ideal anak masuk pesantren? Ya, ini sebenarnya diskusi saya juga dengan dosen saya ya, dengan guru saya. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang sama untuk anak masuk pesantren. Itu tidak bisa dipaksakan.
gitu. Jadi ada anak yang mungkin di usia setelah dia SD, ketika mau melanjutkan ke SMP, dia memilih untuk masuk pesantren dengan kesadaran dia sendiri gitu. Yang perlu dipahamkan di sini adalah jangan sampai nih kita masukkan anak ke pesantren niatnya baik ya, supaya dia mendapat lingkungan yang baik, supaya dia mendapatkan guru-guru yang baik. Tapi anak-anak itu merasa tidak enjoy di sana, bukan keinginan dia. Tanyakan gitu ya, apakah kita harus memang banyak ngobrol sama anak-anak kita ya, banyak menggali perasaan-perasaan dia gitu ya. Jangan sampai kita menyekolahkan anak, ya dalilnya menyekolahkan anak sebenarnya seperti membuang anak gitu. Kita masukkan ke pesantren, tapi nggak pernah dikontak gitu, nggak pernah ditanyakan sebenarnya kakak atau adik itu pengen nggak masuk pesantren. Sebenarnya menurut kakak atau adik itu penting nggak masuk pesantren gitu kan. Nah, tiap anak itu beda-beda gitu. Ada yang dengan keinginannya sendiri mau gitu ya. Ada yang tidak pengen gitu ya. Yang penting ini kalau yang saya highlight adalah proses penanaman keimanan, akidah, adab itu harus selesai dulu di rumah. Gitu. Proses penanaman pembelajaran nilai-nilai Al-Qur'an, kemudian tadi yang adab, kemudian yang nilai-nilai itu tadi itu harus selesai dulu di rumah sebelum kita melepas anak kita. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya gambaran anak kita nanti mau dimasukkan ke pesantren, ada baiknya dikomunikasikan ke anak kita, itu mungkin dalam selang waktu, ya mungkin ketika dia sudah mulai, akalnya sudah berjalan ya, di fase baliknya itu, di umur 7 tahun itu, bisa mungkin mulai ditanyakan gitu ya, diajak ngobrol ini si anak gitu kan. Kalau ayah dan ibu ini ada keinginan untuk memasukkan kakak atau adik ke pesantren. Menurut kakak atau adik seperti apa gitu? Apakah kakak atau adik ini pengen nggak gitu mau masuk pesantren juga atau enggak? Jadi sebenarnya tidak ada usia ideal. Bahkan kalau saya tanya ya ke kenalan saya yang ustadz gitu, yang dosen, yang dia juga praktisi pendidikan gitu ya, anak-anaknya itu ditanya dia punya 6 atau 7 anak. Dari semuanya itu tidak semuanya pengen masuk pesantren bahkan gitu. Ada anaknya yang dengan sukarela gitu ya, ketika sudah lepas SD, nanti setelah lepas ini saya pengen masuk pesantren. Ada yang ketika ditanyakan anaknya malah pengen mengambil jalur homeschooling. Ada. Jadi tidak bisa dipaksakan, tapi mungkin komunikasi itu harus terus berjalan. Paling tidak ketika dia masuk fase sebaliknya 7 tahun itu mulai sering diajak diskusi, diajak komunikasi si anak itu mungkin ya. Baik Teh, semoga sudah terjawab ya, Bu Era. Jadi memang ini ya Teh ya, ternyata PR besar juga, kemudian juga kita punya tanggung jawab yang besar sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, mungkin juga teman-teman yang belum berkeluarga ya, ini juga PR kita semua untuk bagaimana kita menjalankan peran terbaik kita, kemudian terutama tadi disebutkan di keluarga, bagaimana kita berbagi peran antara ayah dan ibu untuk menciptakan pola pengasuhan anak yang baik, agar anak itu sesuai dengan visi misi kita dan keluarga kita. Dan ternyata memang keluarga punya peranan penting banget untuk membentuk karakter, kemudian adab sebelum orang itu atau sebelum anak itu pergi ataupun keluar dari rumah untuk melanjutkan sesi kehidupan berikutnya, misalkan bersekolah tadi kayak disebutkan di pondok ataupun yang lainnya. Begitu ya kurang lebihnya ya Teh Caca. Oke, karena waktunya sebentar lagi berbuka ya Teh. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin saya tawarkan untuk teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan lainnya, terutama para bapak-bapak nih atau calon bapak, calon ayah. Belum ada pertanyaan dari calon bapak ya atau bapak? Rata-rata memang tadi disebutkan sama Teh Caca juga,
kayak seminar parenting, kemudian hal-hal berkaitan dengan keilmuan family ya, itu selalu banyak tuh perempuan gitu. Padahal apa istilahnya laki-laki itu juga punya kewajiban yang sama untuk belajar agar tersinkronisasi dan bisa berkolaborasi dengan istri atau pasangannya. Tadi ada yang raise hand sepertinya. Oh, nggak jadi. Nggak ada ya. Sambil mungkin karena sudah bersiap-siap menunggu berbuka. Sebelum saya tutup, tadi disebutkan juga ya salah satu ini pekan depan ada semacam lanjutan dari sesi webinar kali ini. Untuk pekan depan tanggal 24 April 2022 ada bersama Ustadz Cahyadi dengan topik ini, mengelola konflik dengan anak di jam 12.30 yang dilaksanakan oleh masih bersama manajemen. Oh ya, saya ulangi untuk teman-teman, untuk para bunda, para ayah di sini, ataupun para calon orang tua yang lagi nyari rekomendasi pengetahuan atau bacaan untuk hasanah keilmuan tentang keluarga, bisa miliki buku Abiku Memang Beda, spesial untuk bulan Ramadan ini ada diskon 25%. Bisa juga diberikan untuk orang tersayang, sahabat, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya kita cukupkan ya Teh ya, karena mau menjelang maghrib juga. Sebelum kita tutup, saya selaku moderator meminta maaf barangkali dalam memandu acara sore hari ini banyak sekali kesalahan, keluputan selama memandu, mohon dimaafkan. Sebelum nanti meninggalkan Zoom, kita ada virtual photo session dulu ya teman-teman semuanya, untuk mengabadikan momen sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Caca atas kesediaan waktunya berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman bersama kami di sini. Terima kasih para bunda, para ayah, dan calon orang tua yang sudah meluangkan waktunya, punya kelapangan waktu untuk belajar bersama di sore hari ini. Semoga semoga pertemuan ini penuh berkah, penuh manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ya untuk foto bersama. Oke, nanti saya screenshotkan dari layar laptop saya sambil menunggu yang lainnya untuk confirm semua. Wah, sebenarnya ini muncul banyak calon ayah ataupun para ayah nih sebenarnya yang berjoin. Tapi mungkin belum punya apa ya namanya pertanyaan gitu. Atau nanti bisa didiskusikan dengan para bundanya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya abadikan momen ini. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sekali lagi terima kasih Teh Caca, terima kasih semuanya sudah ngabuburit bareng ya di sore hari ini. Sampai jumpa di webinar Haksama Manajemen berikutnya. Ya, sama-sama Teh Imam dan semua peserta. Semoga berkah ilmunya. Kapan-kapan kita sharing lagi terkait parenting, pengasuhan anak. Dan kalau misalnya mau ada yang kepo dengan kegiatan majelis Bunda, nanti boleh di-share aja slide-nya gitu ya. Nanti silakan aja menghubungi admin majelis Bunda, mungkin begitu. Oke, baik Teh Caca, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya, bisa meninggalkan ruang Zoom meeting dan selamat berbuka puasa semuanya.